Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Bapak Andes Yohana Saputra SPD selaku guru mata pelajaran Bahasa Indonesia di SMK Kartini Batam. Anak-anak Bapak kelas 12 SMA dan SMK yang berada di seluruh Indonesia. Kali ini kita akan membahas menulis surat lamaran kerja yang efektif. Ini materi yang sangat menarik, materi yang sangat berguna untuk anak-anak Bapak. Tentunya nanti setelah tamat SMK atau SMA, ada yang ingin melanjutkan ke perguruan tinggi, ada yang ingin berwirausaha, dan ada yang ingin bekerja. Nah, yang pasti ketiga hal tersebut tidak gampang dan tidak mudah kita capai. Proses demi proses, tahapan demi tahapan, itu harus kita lalui dengan baik. Nah, salah satunya untuk bekerja, kita harus melalui prosesnya mulai dari mengantar surat lamaran pekerjaan ke perusahaan, kemudian kita dipanggil untuk mengikuti tes dan diterima untuk kerja di perusahaan tersebut. Nah, menulis surat lamaran kerja yang efektif, tentu kita harus menghindari kesalahan-kesalahan umum yang ada di dalam surat lamaran kerja yang kita tulis. Nah, anak-anak Bapak berharap sesuai dengan tujuan pembelajaran kita hari ini, anak-anak Bapak memahami pengertian dari surat lamaran kerja, memahami tips menulis surat lamaran pekerjaan, memahami langkah menulis surat lamaran pekerjaan, dan memahami kesalahan-kesalahan umum yang ada pada surat lamaran pekerjaan. Ini adalah tahap awal, yaitu menulis surat lamaran pekerjaan, mengirim lamaran kerja ke perusahaan, dan jika kita dipanggil, kita akan mengikuti tes wawancara, atau tes tertulis, atau tes psikotes, dan diterima kerja. Ini merupakan hasil yang sangat mengembirakan untuk pelamar kerja yang diterima di perusahaan tersebut. Nah, surat lamaran kerja ini merupakan surat yang ditulis oleh pelamar yang ditujukan kepada perusahaan. Tentunya surat yang ditulis ini bisa berupa diketik dan bisa juga ditulis tangan. Nah, tentu di era teknologi saat ini dianjurkan untuk diketik. Nah, apa yang harus kita ketik? Nah, kita harus mempromosikan, harus mendeskripsikan, dan harus menyampaikan kemampuan diri kita, kelebihan yang ada pada diri kita. Apakah sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan atau tidak. Nah, ini akan menjadi poin penting untuk menulis surat lamaran pekerjaan yang efektif. Nah, setelah itu kita harus melakukan tahap berikutnya. Kita harus menganalisis iklan lowongan kerja. Untuk apa gunanya? Tentunya untuk mengetahui apakah lowongan atau formasi yang tersedia di perusahaan tersebut relevan atau tidak dengan kualifikasi yang ada pada diri kita, dengan kemampuan yang kita punya, kelebihan yang kita punya. Tentu kita harus membaca dengan cermat, harus mengetahui kualifikasi yang dibutuhkan. Jika sesuai, barulah kita melakukan menulis surat lamaran pekerjaan. Ini salah satu contoh dari analisis lowongan pekerjaan. Ada bagian syarat umum, syarat khusus, kemudian posisi yang dibutuhkan apa, dan perusahaan mana yang membutuhkan. Nah, setelah kita menganalisis, barulah kita saatnya mengetik surat lamaran pekerjaan. Harus kita perhatikan panjang tulisan, kemudian kita perhatikan marginnya, jenis huruf, dan jenis file. Biasanya panjang tulisan jangan lebih dari kertas A4, cukup satu lembar saja. Margin, kalau bisa kita perhatikan yaitu rata kiri. Dan jenis huruf, usahakan Calibri dan Arial. Serta jenis file, usahakan PDF agar tidak gampang diduplikat. Nah, setelah kita memahami, barulah kita menulis surat lamaran pekerjaan sesuai sistematikanya. Bagian kepala, bagian pembuka, bagian badan surat, dan bagian penutup. Nah, biasanya di bagian ini terjadi kesalahan-kesalahan umum yang ada pada surat tersebut yang ditulis oleh pelamar. Selama ini, itulah yang menjadi penyebab gagalnya kita dipanggil untuk tahap berikutnya. Nah, ini harus diperhatikan agar surat lamaran pekerjaan yang kita tulis efektif dan sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Nah, ini di bagian kepala surat, tanggal, kalau bisa tanggal penulisan surat itu sesuai dengan kapan kita menulis
surat lamaran pekerjaan tersebut dibuatkan sesuai dengan hari, bulan, dan tahun. Kemudian bagian yang kedua, nama, alamat, nomor telepon, dan email. Ini khusus di bagian email. Jangan membuat email yang tidak nama kita. Jangan membuat email yang menggambarkan diri kita orang yang tidak percaya diri, kejujuran, tidak serius di dalam proses melamar. Usahakan dianjurkan membuat email sesuai dengan nama kita. Nah, kemudian di bagian berikutnya, salam pembuka. Di bagian ini kita harus tujukan kalau seandainya kita kenal dengan HRD-nya, kita boleh menuliskan yang terhormat Bapak Agus. Nah, yang tidak diperkenankan di bagian ini adalah kita menuliskan kata kepada Bapak Ibu. Nah, tanpa disertai nama departemen yang membutuhkan surat lamaran pekerjaan. Di bagian selanjutnya, di bagian alasan menulis surat, nah di bagian ini kalau bisa kita harus menyebutkan posisi yang ingin kita lamar, kita harus jelas alasan kita melamar untuk apa. Nah, kemudian di bagian selanjutnya, di bagian perkenalan diri, kita menyampaikan kompetensi yang kita miliki, kita sampaikan kelebihan-kelebihan kita. Di bagian pendidikan dan pengalaman kita harus jelaskan pengalaman kita, kemudian pendidikan kita yang sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan. Nah, kemudian di bagian kualifikasi harus jelas, dan terakhir di bagian kata penutup, nah ini harus kita tutup dengan harapan yang tinggi dari kita, dan kita harus tetap menjaga kesopanan. Nah, itulah materi kita. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.